Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun boboto sadayana. Terima kasih buat para boboto, khususnya mungkin yang bagi menonton video ini ya, yang telah ya menonton dan mungkin yang mengikuti channel ini sehingga sampai sejauh ini channel sudah mau mencapai 4.000 subscriber. Itu bagi saya sangat capaian sangat luar biasa ya. Teman-teman semua, tidak ada henti-hentinya juga. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dengan begitu kita dapat menikmati pertandingan sepak bola Indonesia, walaupun kadang-kadang ngaco juga ya. Pokoknya sehat-sehat ya. Baik teman-teman semua, Persib Bandung next match akan menghadapi Persija Jakarta, dan laga ini adalah laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh mayoritas yang mungkin sebagian besar adalah pendukung Persib ataupun Bobotoh ataupun Jackmania. Namun lebih daripada itu pasti sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, karena di Indonesia ini kalau di Indonesia itu El Clasico-nya itu adalah Persib versus Persija. Ya mungkin kalau di Inggris ada MU, Liverpool, di Madrid di Spanyol ada Madrid ataupun dengan Barsanya, di Italia ada Milan sama Inter Milan ataupun AS Roma dengan Lazio, di Munchen di Jerman nggak ada kayaknya. Nah teman-teman semua, kita sedikit mengobrol dengan kondisi kedua belah tim ya, terutama mungkin saya akan sedikit membahas mengenai Persib akan seperti apa untuk mendapatkan minimal 1 poin, syukur-syukur mendapatkan 3 poin ya, itu bonus. Nah, kondisi tim, kita ketahui kedua kondisi tim ini sangat berbeda jauh. Artinya Persib dalam kondisi baik, mentalnya sedang naik karena dengan hasil yang telah didapat di 2 pertandingan sebelumnya. Persib sudah menang di 2 pertandingan beruntun, lawan PSIS Semarang dan kemarin lawan Rans Nusantara. Sedangkan Persija, saya melihat tim ini dalam kondisi sedang kurang baik karena dalam statistik pertandingan mereka 4 kali matchnya itu tidak mendapatkan poin penuh. Artinya 2 kali menang, 2 kali kalah. Terus di pertandingan terakhir mereka kalah sama Dewa United dengan skor 2-0, terus ditahan imbang dengan Borneo, dikalah dengan Madura 2-0, terus satu lagi apa ya, lupa saya waktu itu. Terus dan kondisi Persija juga kemarin juga saya melihat di sosial media, di beberapa sosial media dari Persija, ketika Persija melakukan latihan, para Jackmania mendatangi sekitar kurang lebih 1.000 Jackmania datang untuk memberikan dukungan dan mungkin untuk menyampaikan aspirasi mereka, kok bisa begini. Bahkan ada yang membawa toa itu mengatakan kemenangan harga mati di tanggal 2 September, kurang lebih begitu. Dan itu menjadi sebuah tekanan bagi tim Persija sendiri, bagaimana caranya untuk mendapatkan mendapatkan poin penuh di tanggal 2. Sedangkan kondisi lawannya Persib Bandung sedang dalam posisi tren yang bagus ya. Nah, terlepas daripada itu teman-teman semua, walaupun saya menganggap Persija kurang baik kondisinya saat ini, yang namanya pertandingan derby ataupun El Clasico, musuh bebuyutan, itu akan berbeda, itu akan berbanding terbalik 180 derajat. Kenapa demikian? Pertama, gengsi kalau seumpama nggak menang ya, bahkan untuk imbang pun juga itu menjadi suatu yang sangat kurang baik, apalagi kalah. Yang kedua, Persija itu memiliki keuntungan di tanggal 2, yaitu mereka akan bermain di hadapan puluhan ribu supporternya, yaitu Jackmania. Artinya mereka akan main kandang, walaupun sangat disayangkan konon tidak bisa main di GBK ya, mainnya di Stadion Patriot Bekasi. Kalau seumpama itu di GBK, wah itu sangat pasti Stadion GBK akan penuh, mungkin akan full kapasitas. Karena kemarin juga ketika melawan Persebaya, melawan PSM juga penuh, apalagi ini melawan Persib Bandung.
Tapi nggak tahu kenapa, saya belum tahu pasti apa alasannya kenapa tidak bisa dimainkan, tidak bisa tidak bisa main di GBK. Konon ada berita karena itu harus steril karena akan ada KTT ya, KTT ASEAN atau ya agenda pemerintah, dan juga mungkin akan dipakai oleh Piala Dunia juga, Piala Dunia U17. Nah, itu salah satu keunggulan Persija dan itu jangan dilupakan juga. Dukungan supporter itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, walaupun tim tersebut sedang dalam keadaan tren tidak baik. Jackmania dengan puluhan ribu jumlahnya itu akan menjadi tekanan buat pemain lawan yaitu Persib untuk bisa main tenang. Itu sih ya. Jadi ya ini saya lihat 50-50 ya. 50-50, tidak ada yang diunggulkan, artinya kedua tim memiliki peluang masing-masing untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Nah, di kondisi Persib Bandung itu emang sedang bagus ya trennya, tapi saya melihat permainan Persib sangat berubah total, atas datangnya Bojan Hodak. Betul, saya lihat bahwa ternyata emang datangnya pelatih, setiap pelatih itu beda-beda membawakan strategi ataupun khas permainan. Ketika jujur saya secara objektif sangat suka sekali melihat Persib skema permainan itu ketika sama Luis Milla dibandingkan saat ini Bojan Hodak ya, untuk saat ini. Walaupun emang Bojan Hodak sudah mendapatkan 6 poin ataupun 2 kemenangan yang dia dapat itu. Tapi secara permainan saya pribadi sangat suka strategi yang diterapkan oleh Luis Milla, karena Luis Milla ini menggunakan strategi possession ball, mengusahakan supaya kuat dalam penguasaan bola, tidak terlalu terburu-buru untuk mengalirkan bola ke depan, yang penting penguasaan bola. Karena mungkin Luis Milla itu kan dia besar di Spanyol ya, dengan filosofi total footballnya gitu. Dia pernah main di Madrid juga kan, terus dia juga pernah melatih timnas Spanyol. Itu sih secara objektif Bojan Hodak bagi saya belum bisa memberikan tontonan yang sangat menarik bagi saya, baik itu dari strateginya ataupun pola permainan. Ini di luar hasil pertandingan ya bagaimanapun juga tetap pada akhirnya adalah hasil pertandingan yang menentukan. Tapi terlepas daripada itu, emang tetap harus patut diapresiasi juga datangnya Bojan Hodak, bahwa setiap pelatih memiliki karakteristik masing-masing. Karena Bojan Hodak ini saya melihat dia lebih dengan skema 4-3-3, kadang menjadi 4-3-3 ya. Dengan dia mengusahakan supaya bola itu cepat ke depan, dan pemain jangan terlalu lama mendirai bola sehingga akan kehilangan momen. Saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Tommy Deski ya, salah satu konten kreator sering mengomentari sepak bola Indonesia, bahwa permainan Persib di bawah asuhan Bojan Hodak belum rapih. Kadang masih terlihat bingung, pasti juga kadang-kadang masih suka keliru juga. Jadi emang belum rapi sih. Cuma ada satu positif dari kemarin hasil pertandingan dengan Nusantara, saya melihat ketika pemain melakukan counter attack, mereka tidak lagi kebingungan. Dan kita bisa lihat dari skema gol kedua, skema dari 2 gol ya, itu masing-masing semua gol dari skema counter attack. Gol pertama dari Pets Butuan itu antara Ciro Alves, Marco Madinda, serangan baiknya cepat diselesaikan oleh Pets Butuan. Begitupun juga dengan gol kedua ya, antara Ciro Alves sama Marco. Nah, di sini saya melihat Marco memiliki peran penting di lini tengah ya, walaupun emang lini tengah kemarin di 2 pertandingan terakhir memang tidak ada Beckham ya. Artinya Beckham ini memang betul pemain sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan Beckham nanti main juga di pertandingan melawan Persija, dapat dimainkan. Dan sisi positifnya kembali lagi bahwa Persib dalam counter attack di 2 pertandingan terakhir itu sangat betul-betul bagus, scanningnya bagus, mereka tidak mendirai bola sehingga akan kehilangan momen. Itu menjadi sisi positif. Ya, saya menganggap bahwa ini masih dalam proses Bojan Hodak untuk adaptasi dengan
tim yang dia bela, karena tim ini kan bukan tim yang dia racik dari awal, dia hanya meneruskan dari pelatih sebelumnya. Jadi semua pemain pun juga bukan pemain pilihan dia hanya meneruskan. Kita lihat aja supaya Boyan Hodak itu bisa tetap memaksimalkan potensi-potensi para pemainnya. Itu sih. Terus ya itu dalam Persija juga ada beberapa saya melihat dan Persib juga ini pernah dikatakan, saya kemarin nonton kontennya Ian Alkatiri, bahwa Persib itu dalam bermain pun juga untuk mendapatkan gol itu dengan cara yang sangat susah payah, lewat penalti dan juga lewat counter attack. Tapi ya dia mengatakan ini 50-50, bahkan Ian Alkatiri itu, Bang Ian mengatakan bahwa dia memprediksi skor akan imbang, syukur-syukur kalau menang, karena dia mungkin melihat dari kondisi tim Persija dan Persib ya. Dan juga saya melihat ada beberapa pemain yang mesti diwaspadai oleh Persib ya, pemain Persija. Dan kondisi Persib untuk pertahanan, saya melihat Nico Ipes sama Alberto Rodriguez emang sudah mulai klop, sudah mulai bagus, sudah mulai bisa adaptasi. Rodriguez yang tadi awalnya sangat dikritik habis-habisan oleh Boboto, tapi dia mulai menunjukkan positifnya. Terus nah di Persija saya melihat, karena Nick sama Rodriguez ini adalah pemain yang sangat tinggi, opsi striker yang akan digunakan Persija saya melihat adalah Marco Simic. Tapi Marco Simic saat ini adalah bukan Marco Simic yang dulu. Dulu itu sangat gila, Marco Simic itu pemain yang sangat shooting bagus, lumayan cepet juga, terus heading juga bagus. Tapi saat ini udah mulai agak menurun performanya. Kalau pemain Persija mengusahakan untuk mendapatkan gol lewat crossing, itu sangat sulit. Sangat sulit, apalagi adu body sangat sulit. Makanya Persija bisa memanfaatkan kecepatan. Pemain yang sangat tinggi, yang besar, itu akan kesulitan ketika menghadapi pemain yang sangat cepat. Di sini ada pemain Persija sangat cepat yang potensi untuk merepotkan Persib adalah Rico Simajuntak di sisi kanan, ataupun di sisi kiri itu ada mungkin Witan ataupun Rio Fahmi. Ya, Rio Fahmi kan pemain yang sering overlap juga ya. Tapi saya menggarisbawahi adalah Rico Simajuntak. Ini pemain sangat cepat, kecil, dan dia sering membahayakan pemain Persib ya. Di pertandingan sebelumnya melawan Persib, dia mencetak 1 gol dengan kecepatannya. Dan ini mestinya pemain Persib yang mesti bisa mampu menjaga pergerakan Rico ataupun mematikan Rico Simajuntak. Di sini siapa? Tentunya adalah Daisuke Sato. Daisuke Sato dalam bertahan saat ini lumayan cukup bagus. Ya, mesti memantau, terus menempel ketat Rico Simajuntak, jangan sampai dia lama memegang bola. Karena Rico itu pemain sangat cepat, dribblingnya juga bagus. Ketika dia memberikan umpan itu bagus banget. Itu ya. Jadi ini pemain yang betul-betul mesti diwaspadai sama Persib Bandung ya. Matikan Rico Simajuntak, dan Persib Bandung mesti betul-betul memanfaatkan counter attack juga. David da Silva udah mulai bisa main, mudah-mudahan bisa main, Beckham bisa main, dan kita lihat seperti apa pertandingan yang akan disajikan. Sebenarnya masih panjang ya kalau kita bahas secara objektif ya. Match ini sangat menarik, tapi kita di next video aja kita lihat seperti apa perkembangan Persija, perkembangan Persib Bandung menuju match ini. Oke teman-teman semua, terima kasih. Ini hanya sebatas sharing-sharing aja, dan tetap juga terus ikuti channel ini membahas Persib Bandung dan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa, kita nantikan di tengah 2 Persib versus Persija. Mudah-mudahan Persib menang, dan tentunya tidak ada gesekan karena kita adalah saudara semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.